Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi thumma amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita banyak nikmat sehingga kita tetap berada dalam jalan talabul ilmi. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada baginda Muhammad SAW dan para sahabatnya, para keluarganya, dan para pengikutnya yang setia menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Yang terhormat Bapak Halim selaku dosen pembimbing mata kuliah Tafsir Tarbawi, dan juga segenap teman-teman seperjuangan Thalabul Ilmi dari kelas 2C PAI yang kami banggakan. Perkenankanlah kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Hanif Fahrandi Yunianto dengan NIM 079, kemudian Muhtar Nur Syarifuddin dengan NIM 088, kemudian Nia Wulandari dengan NIM 104, kemudian Putri Fauziah dengan NIM 112. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan materi atau mempresentasikan materi yang berkaitan dengan penafsiran ayat tentang sumber ilmu. Kami harap teman-teman dapat menyimak dan memperhatikan dengan baik. Di antara ayat-ayat yang akan kami bawakan adalah yang pertama Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan manusia dari segumpal daging. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha mulia, yang telah mengajarkan dari pena, mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Adapun penafsiran dari ayat pertama, yaitu Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Profesor Quraisy Shihab menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Iqra' pada mulanya adalah membaca atau menghimpun. Maka membaca dipandang sebagai realisasi perintah tersebut. Tidaklah mengharuskan adanya suatu teks tertulis sebagai objek bacaan, melainkan berbagai objek dalam konteks kehidupan. Adapun makna bismi dalam penafsirannya sebenarnya tidak jauh. Hal tersebut menunjukkan adanya korelasi dalam penafsirannya, yaitu yang dibaca adalah Tuhanmu. Makna aplikasinya adalah setiap apa yang dibaca, baik dalam konteks apapun, maka harus disertai dengan nama Tuhanmu. Kata khalaqa menunjukkan kebahasaan memiliki sekian banyak arti, yaitu menciptakan dari tiada, menciptakan tanpa satu. Sebagai salah satu contoh mengukur, memperhalus, mengatur, dan membuat. Kata ini dalam penafsiran Quraisy Shihab memberikan tentang kehebatan atau menjelaskan tentang kehebatan dan kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam ciptaannya. Objek kata khalaqa pada ayat tersebut pun sebagai Iqra', yaitu bersifat umum. B. Yang telah menciptakan manusia dari alaq. Ayat kedua. Ayat ini memperkenalkan Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad dan yang diperintahkan oleh ayat yang lalu membaca nanya untuk namanya dan demi namanya. Maka insan menunjukkan makna untuk memberikan gambaran sepintas tentang potensi manusia atau sifat makhluk tersebut, yaitu bahwa ia memiliki sifat lupa dan kemampuan bergerak-gerik yang melahirkan dinamika.
Sedangkan kata alaq secara umum dipahami sebagai berbicara tentang sifat manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, tetapi selalu bergantung pada selainnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat ini menjelaskan terkait keistimewaan manusia di antara segala sesuatu yang telah diciptakannya. Keistimewaan dapat dilihat dari ketundukannya, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Maka dalam implementasi pembelajaran terhadap pendidikan sebenarnya bernuansa Islam, dalam arti metode pembelajaran harus mengarahkan pada aspek keteladanan dan bernuansa kisah-kisah Qur'ani. Dalam menanamkan sikap ketuhanan dalam pembelajaran, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, semua ciptaan ini mempunyai tujuan. Alam semesta dan isinya yang menjadi objek kajian pengetahuan diciptakan berjalan atau berlaku sesuai kehendak Allah. Manusia diciptakan bertujuan untuk memperoleh keamanan dan kenyamanan. C. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang pemurah. Ayat ketiga. Ayat ini mempunyai korelasi di antara ayat yang sesudahnya, yang dimana setelah membaca maka hal tersebut disertai dengan penuh motivasi yang berlandaskan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa pendapat para ulama bahwa ayat ini menekankan untuk mengulang membaca. Ulama berbeda pendapat. Pertama, perintah membaca untuk yang pertama adalah pribadi Nabi Muhammad, kedua kepada umatnya, atau yang pertama untuk membaca sholatnya. Yang ketiga, menyatakan mengenai rangkuman yang diartikan sebagai keseluruhan yang mencakup dari yang pertama, yaitu belajar, mengajar untuk orang lain, menanamkan rasa percaya diri yang dimiliki oleh setiap manusia. D. Yang mengajarkan dengan pena, mengajarkan manusia apa yang diketahui, apa yang belum diketahuinya. Ayat keempat dan 5. Ayat kalam di sini berarti hasil dari penggunaan alat tersebut, yaitu tulisan ini, karena bahasa sering kali menggunakan kata yang berarti alat atau penyebab untuk menunjuk akibat atau hasil yang memiliki pemaknaan yang berbeda. Secara ringkas, penafsiran M. Quraisy Shihab menunjukkan pada cara yang ditempuh dalam mengajar manusia, dan yang kedua melalui pengajaran secara langsung tanpa alat. Pena al-qalam mengandung arti segala hal yang berfungsi untuk mendokumentasikan hasil pengetahuan dari membaca. Dengan adanya pena, capaian pengetahuan dapat ditransmisikan dan ditransformasikan dari satu kawasan ke kawasan yang lain, dari satu ke generasi yang lainnya. Selanjutnya yaitu penafsiran Quran Surat Toha ayat 113. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan wa sarrafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaquna aw yuhditsu lahum dzikra. Yang artinya, dan demikianlah kami menurunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab, dan kami telah menerangkan dengan berulang kali di dalamnya sebagian dari ancaman agar mereka bertakwa, atau agar Al-Quran itu menimbulkan pengajaran bagi mereka. Pembahasannya yaitu dan demikianlah. Lafal kadzalika dia atofkan kepada kadzalika nakussuhu pada ayat 99, artinya demikianlah sebagaimana diturunkan apa yang telah kami ceritakan tadi. Kami menurunkannya, Al-Quran, dalam bahasa Arab, dan kami telah menerangkan dengan berulang-ulang. Di dalamnya sebagian dari ancaman agar mereka bertakwa, takut kepada kemusyrikan, atau agar ia menimbulkan Al-Quran ini pengajaran bagi mereka melalui kebinasaan yang telah dialami oleh umat-umat sebelumnya, sehingga mereka mengambil pelajaran daripadanya. Penafsiran Quran Surat Ar-Rum ayat 9.
Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim kanu ashadda minhum quwwatan wa atharul arda wa amaruha aktsara mimma amaruha wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat fama kana Allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Artinya, dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat atau yang diderita oleh orang-orang yang sebelum mereka? Orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka atau sendiri dan telah mengolah bumi atau tanah serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan, dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri. Pada ayat ini, Allah memberi peringatan kepada orang-orang musyrik dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka sebenarnya selalu bepergian melakukan perdagangan dari Mekah ke Syria dan Arab, dari negeri-negeri yang lain yang berada di sekitar Jazirah Arab. Dalam perjalanan tersebut, mereka melalui negeri-negeri yang dihancurkan oleh Allah, karena penduduknya mendustakan rasul-rasul yang telah diutus kepada mereka seperti negeri kaum Ad, Samud, Madian, dan sebagainya. Umat-umat dahulu kala itu telah tinggi tingkat peradabannya, lebih perkasa dan kuat dari kaum musyrik Quraisy. Umat-umat dahulu itu telah sanggup mengolah dan memakmurkan bumi lebih baik dari yang mereka lakukan. Akan tapi umat-umat itu mengingkari dan mendustakan para rasul yang diutus Allah kepada mereka, sehingga mereka dihancurkan Allah dengan bermacam-macam malapetaka seperti sambaran petir, gempa yang dahsyat, angin kencang, dan sebagainya. Demikianlah sunnah Allah yang berlaku bagi orang-orang yang mengingkari agamanya, dan sunnah itu akan berlaku pula bagi setiap orang yang mendustakan para rasul, termasuk orang-orang Quraisy sendiri yang mengingkari kerasulan Muhammad SAW, sekalipun Allah telah menetapkan yang demikian. Namun orang-orang musyrik tidak mengindahkan dan memikirkannya. Ayat ini merupakan peringatan kepada seluruh manusia dimanapun dan kapanpun mereka berada, agar mereka mengetahui dan menghayati hakikat hidup dan kehidupan, dan mengetahui tujuan Allah menciptakan manusia. Manusia diciptakan Allah dengan tujuan yang sama sejak dahulu kala, saat ini, dan juga pada masa yang akan datang, yaitu sebagai khalifah Allah di muka bumi dan beribadah kepadanya. Barang siapa yang tujuan hidupnya tidak sesuai dengan yang digariskan Allah, berarti mereka telah menyimpang dari tujuan itu dan hidupnya tidak akan diridhoi Allah. Oleh karena itu, bagi mereka berlaku pula sunnah Allah di atas. Akhir ayat ini menerangkan bahwa Allah sekali-kali tidak bermaksud menganiaya orang-orang kafir dengan menimpakan azab kepada mereka. Akan tapi mereka sendirilah yang menganiaya diri sendiri mereka sendiri dengan mendustakan Rasul dan mendurhakai Allah. Kemudian yang selanjutnya penafsiran dari Quran surah Az-Zariyat ayat 20 dan 21 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun, yang artinya, dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Kemudian untuk pembahasannya dari ayat tersebut adalah, yakni di bumi banyak terdapat tanda-tanda yang menunjukkan kebesaran penciptanya dan kekuasaannya yang mengagumkan, yaitu melalui apa yang telah disebarkan olehnya di bumi ini berupa berbagai macam tumbuhan dan hewan-hewan, serta bumi yang menghampar, gunung-gunung, hutan belukar, sungai-sungai, beraneka ragam warna kulit manusia dan bahasa mereka, dan juga pembawaan yang telah diciptakan di dalam diri manusia berupa berbagai kehendak dan kekuatan, serta perbedaan yang ada pada mereka dalam hal akal, pemahaman, gerakan, kebahagiaan, dan kecelakaan. Pada susunan
tubuh mereka banyak pula mengandung hikmah, karena Allah telah melakukan tiap-tiap anggota tubuh pada mereka di tempat-tempat yang tepat dan diperlukan. Kemudian dari tafsir yang lain, yaitu Jalalain, Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin Asyuyuti juga menyebutkan dan juga pada diri kalian sendiri terdapat pula tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan dan keesaannya, yaitu mulai dari permulaan penciptaan kalian hingga akhirnya, dan di dalam susunan penciptaan kalian terkandung pula keajaiban. Maka apakah kalian tidak memperhatikan akan hal tersebut, yang karena itu lalu kalian dapat menyimpulkan akan penciptaannya dan kekuasaannya yang maha besar. Kemudian yang selanjutnya dapat disimpulkan dari penjelasan-penjelasan yang telah kelompok kami sampaikan, faedah yang dapat diserap dari tafsiran ayat-ayat di atas adalah: yang pertama, ayat-ayat di atas berisi mengenai pentingnya ilmu pengetahuan bagi manusia. Ayat-ayat ini menyerukan kepada semua manusia untuk sebanyak mungkin mencari ilmu. Sesuai dengan pepatah Islam, seorang muslim diwajibkan mencari ilmu mulai dari buayan hingga ke liang lahat. Kemudian yang kedua, kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa taat dan patuh pada perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan kita tidak akan paham dan mengerti tentang apa saja syariat yang telah ditetapkan oleh Allah kecuali dengan jalan menuntut ilmu melalui sumbernya. Kemudian yang ketiga, sebagaimana yang terdapat pada ayat-ayat di atas, kita diperintahkan untuk belajar dan menuntut ilmu agar dapat menelaah dan mempelajari keagungan dan kekuasaan Allah dengan harapan kita menjadi hamba yang bertakwa. Baik, alhamdulillah cukup sekian presentasi dari kami kelompok 4. Apabila terdapat kekurangan ataupun banyak kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Halim serta teman-teman yang sudah menyimak materi yang telah kami sampaikan. Kemudian selanjutnya apabila ada pertanyaan atau hal yang perlu didiskusikan, dapat kita bahas di forum yang telah disediakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.